Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dari kenikmatan dunia dan yang paling utama adalah juga kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya agar kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan yaitu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab sabr, di bab kesabaran. Hadis yang ke-26. Ya, sekarang hadis yang ke-26. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata. Jadi sahabat Ibnu Abbas menceritakan, ya. Qadima Uyainah bin Hisn, ya. Qadima Uyainah bin Hisn. Fanazala ala ibni akhihi al-Hur bin Qais. Uyainah bin Hisn datang di Madinah. Dan beliau Uyainah itu singgah atau menginap, bertamu di rumah sepupunya yang bernama Al-Hur bin Qais, ya. Jadi ada sahabat namanya Uyainah bin Hisn yang tinggal menetap di Madinah di rumah sepupunya namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Al-Hur bin Qais termasuk salah satu dari sekian banyak orang-orang yang berada di dekat Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa kana al-qurra ashabal majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan para ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang menjadi sahabat majlisnya Umar bin Khattab, dan orang-orang yang ahli Al-Qur'an mereka adalah orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab membentuk sebuah majlis, dalam beliau memimpin kekhilafahannya, beliau bersama para penghafal Al-Qur'an. Ini artinya sahabat Umar radhiyallahu an, beliau sangat sekali memuliakan Al-Qur'an dan para penghafal Qur'an. Ahli Al-Qur'an, orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Ya. Karena ahli Al-Qur'an bukan hanya hafal, tapi dia paham Al-Qur'an, dia rajin baca, dia rajin mentadabburi,
Dan yang paling utama adalah mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang berada di majlisnya Umar, ya, majlisnya Umar adalah mereka para ahli Al-Qur'an. Kuhulan au syubbanan. Baik itu orang tua maupun anak-anak muda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan hanya ya berkumpul dengan yang tua-tua, tapi juga berkumpul dengan yang muda. Karena yang namanya kita hidup itu harus regenerasi. Ya, maka kita juga harus merangkul anak muda. Jangan hanya kita ya bergaulnya dengan orang-orang yang tua saja, ya kita bagus bergaul dengan orang tua, ya mencari ingin mendapatkan cerita-cerita pengalaman yang bagus, yang menarik, yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran, dan juga tidak lupa generasi, ya merangkul anak muda, ya. Jadi Umar ini seperti itu, yang tua ya dirangkul, yang muda juga dirangkul. Uyainah ya berkata, qala Uyainah li ibni akhihi. Maka Uyainah mengatakan kepada sepupunya yang tadi namanya Al-Hur bin Qais. Karena Al-Hur bin Qais itu mempunyai kedekatan dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau termasuk salah satu anggota dari majlisnya Umar. Ya ibn akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir. Wahai sepupuku, engkau punya kedudukan di mata Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Fasta'dzan li alaihi. Bisakah aku bertemu dengannya? Kamu minta izin agar aku bisa bertemu dengannya, dengan Umar. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Maka sepupunya tadi Al-Hur bin Qais pun meminta izin kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar Uyainah bin Hisn bisa bertemu dengan Amirul Mukminin, bertemu dengan Umar. Falamma dakhala qala. Maka tatkala Uyainah bin Hisn tadi sudah dapat izin kemudian masuk ya ke majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dia seketika mengatakan, "Ya ibnal Khattab, wahai anaknya Khattab." Coba bayangkan, ya. Langsung mengatakan ya ibnal Khattab, tidak ada kesopan santunan. Ya. Tidak ada sopan santun. Bagaimana Umar bin Khattab yang ketika itu seorang Amirul Mukminin, pemimpin umat, pemimpin dunia. Dia mengatakan ya ibnal Khattab, wahai anak Khattab. Ya. Fa wallahi ma tu'tinal hazla wa la tahkum fina bil adl. Demi Allah, ya, sesungguhnya engkau tidak banyak memberikan kepada kami. Artinya memberikan kemaslahatan, manfaat, padahal sejarah menyatakan fakta bahwasanya Umar khalifah yang memberikan maslahat dan manfaat kepada umat. Ghanimah begitu banyak, ya. Bagaimana futuhat, ya, pembebasan mulai dari Masjidil Aqsa, kerajaan Persia, semua luluh lantak di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan maslahat yang sangat besar. Lah ini Uyainah datang dengan mengatakan ya ibnal Khattab dengan tidak sopan santun, kemudian mengatakan kamu nggak bisa memberi kami apa-apa, hai Umar. Padahal secara fakta masyarakat ketika itu sangat mencintai Umar bin Khattab. Wala tahkum fina bil adl, dan engkau tidak memberikan hukum kepada kami dengan keadilan. Padahal ketika itu masyarakat semua mengatakan Umar itu khalifah yang adil. Khalifah yang adil. Dan ini dinyatakan juga oleh musuh-musuh Islam. Bahwasanya apa? Umar adalah khalifah yang adil. Ya. Faghadiba Umar, karena memang disebutkan bahwasanya Uyainah ini termasuk minal jahilin, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Ibaratnya mungkin ya secara pendidikan rendah, jadi mungkin tidak punya sopan santun, tidak mempunyai wawasan yang lebih, ya. Tiba-tiba dia minta izin ingin ketemu Umar bin Khattab. Ternyata ketika bertemu dia tidak sopan santun.
Kemudian dia langsung mengatakan, engkau tidak memberikan maslahat kepada kami, wahai Amirul Mukminin. Engkau tidak bisa berbuat adil. Padahal fakta mengatakan bahwasanya Umar memberikan kebaikan, andil yang sangat besar kepada umat, dan beliau orang yang jujur lagi adil. Maka Umar seketika itu marah. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar marah hatta hamma an yuqi'a bihi. Maka Umar sampai-sampai ingin memberikan hukuman kepadanya. Ya, sampai-sampai Umar ingin memberikan hukuman kepada faqala lahul Hur. Maka sepupunya tadi Al-Hur bin Qais, ya, Al-Hur bin Qais yang beliau termasuk orang yang ahli Quran yang menjadi anggota majelis syuronya Umar bin Khattab. Al-Hur mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang bodoh. Karena Uyainah bin Qais, Uyainah bin Hisn termasuk orang-orang yang bodoh. Maka apa? Seketika itu Umar, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Maka Umar langsung stop, ya, tidak lagi marah. Kemudian apa? Tidak jadi memberikan hukuman. Kenapa? Karena mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Khudil af, jadilah pemaaf. Langsung Umar stop. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Dan beliau Umar bin Khattab adalah orang yang teguh dengan Al-Qur'an. Sangat memperhatikan batasan-batasan Al-Qur'an. Itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang marahnya, coba luar biasa ini, sedang marah-marahnya, kemudian dibacakan ayat Allah di hadapannya, maka Umar langsung stop. Langsung sami'na wa ata'na. Kenapa? Yang dikatakan adalah qala Allah, perkataan Allah. Wa kana waqafan 'inda kitabillah dan adalah Umar bin Khattab orang yang teguh dalam mengamalkan Al-Qur'an. Jadi jadilah pemaaf, langsung ketika itu berhenti mengubah amarahnya menjadi maaf. Memberikan maaf. Yang tadinya ingin memberikan hukuman, akhirnya Umar bin Khattab pun memberikan maafnya, ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dari hadis ini ada beberapa faidah yang perlu kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama, kedudukan para penghafal Quran, yaitu, ya, para ulama yang mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Jadi, ya, ahli Quran tadi, ya, ahli Quran bukan hanya yang sekedar membaca, ya, membaca, mengamalkan, mentadaburi, mengamalkan, ya, dan seterusnya. Bukan orang-orang yang mencari uang dengan membaca Al-Quran, dengan, ya, diundang ke berbagai acara dan pesta. Ini jangan sampai, ya. Jadi ahli Quran adalah orang-orang yang, ya, tadi mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari, apa yang dia tadabburi, itu diamalkan. Jangan, ya, tadi mencari uang dengan cara membaca Al-Quran. Ya, ini dia penghafal Quran, diundang ke sini untuk membaca Quran dengan suaranya bagus sehingga nanti dapat amplop dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai, ya. Na'udzubillah, ya. Kemudian yang kedua, arahan kepada para penguasa untuk mengambil teman atau menjadikan anggota majelis syuro adalah mereka orang-orang yang ahli Al-Quran. Jangan sampai apa? Menjadikan majelis syuro itu majelis kepemimpinan, ya. Mereka adalah para, ya, tadi para pendusta, ya, ahli dunia, maksiat. Ya, jangan, tapi apa? Yang dipilih adalah orang-orang soleh yang dia ahli Al-Quran. Sehingga apa? Orang-orang inilah yang nantinya memberikan nasihat kepada pemimpin. Seperti siapa? Al-Hur bin Qais.
ya, memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Dan Umar itu sangat orang yang mentaati nasihat. Ya. Umar sangat mentaati orang yang memberikan nasihat kepadanya ketika itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Dan Umar bin Khattab akan menahan syahwatnya, amarahnya, dan akan tunduk kepada nasihat tersebut manakala nasihat tersebut adalah sebuah kebenaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, seorang penasehat itu dilihat dari ilmu dan ketakwaan. Bukan dilihat dari status sosial dan usianya. Terkadang ada orang, sebagian orang dinasehati, lah kamu masih anak ingusan, nggak tahu apa-apa. Kamu masih kecil, lah kamu orang miskin mau nasihati saya, nggak bisa. Loh, padahal nasihat itu dilihat dari ilmu dan ketakwaan seseorang. Sebagaimana Umar, kalau ingin kita melihat yang paling utama siapa antara Hur dan Umar bin Khattab? Jelas Umar bin Khattab, khalifah, sahabat Nabi, ya kan? Mertua Nabi SAW. Yang paling utama jelas Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab mau mendengarkan nasihat dari orang yang keutamanya lebih kurang darinya. Ya. Itu kadang memang ada sebagian orang yang ketika dinasihati, ya tadi masih menganggap status sosial, oh, kamu siapa, miskin, nggak tahu apa-apa, ya, kamu masih lulusan SD, saya S1, kamu masih S1, saya S3, ya, kalau mau nasihat saya harus S3 dulu misalkan, loh nggak benar ini, ya, tidak dibenarkan, ya, kemudian memandang usia, ya, kamu masih muda, anak ingusan, nggak tahu apa-apa, ya, karena ada kalanya usia muda tapi ilmu lebih tua. Ilmu lebih tua. Ada orang tua tapi ilmunya muda. Ya enggak? Iya, kenapa? Karena jarang bermajelis ilmu. Tidak pernah belajar ilmu agama. Ya. Maka secara ilmu orang tua bisa ilmunya muda meskipun usianya tua, tapi yang muda ilmunya tua meskipun usianya muda. Ya. Dan ini disebutkan oleh berbagai para ulama mengatakan demikian, ya. Maka di sini nasihat dari siapapun, ya, maka dilihat nasihat tersebut dari ilmu dan ketakwaan seseorang. Maka memang ada ungkapan undur ila maqala wala tandur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan orang yang menyampaikan. Lihatlah apa nasihatnya, bukan orang yang memberikan nasihat. Kan gitu. Yang lihat itu nasihatnya. Kebaikankah, sesuai dengan Quran Sunnah atau tidak. Ya, bukan melihat orang, oh, dia orang miskin nasihati saya. Dia pendidikannya rendah nasihati saya yang pendidikan tinggi. Dia anak kecil ingusan nasihati anak, ya, orang tua. Enggak, ya. Tapi nasihat itu dilihat dari apa? Dari ilmu dan ketakwaannya, ya. Kemudian yang berikutnya, seorang penguasa yang memikul tanggung jawab untuk menjaga umatnya harus memiliki kesabaran. Jelas, seorang pemimpin harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena memikul beban tanggung jawab, mengurusi umat dengan berbagai macam karakter dan sifat. Ya, ada umat yang penyabar, yang ikhlas, yang ridho, yang taat. Ada umat yang setengah taat, setengah ridho, banyak ngeyelnya. Ada umat yang ngeyelan. Jadi Umar bin Khattab itu harus, ya, jadi seorang pemimpin harus banyak sabarnya, sebagaimana Umar bin Khattab. Ya, jadi seorang pemimpin harus memiliki kesabaran, kelembutan, dan tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Ya. Karena kemaslahatan umat tidak bisa dicapai dengan kemarahan. Ya, jadi marahnya pada tempatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bagi para penguasa hendaknya tidak ragu-ragu dalam kembali kepada kebenaran. Karena kebanyakan para pemimpin kalau berbuat salah itu malu mengakui
kesalahan. Ya. Rata-rata para pemimpin, pejabat, kalau berbuat salah itu malu untuk mengakui kalau dirinya telah berbuat kesalahan. Saya malu, gengsi, masa saya pemimpin kok mengakui kesalahan. Tapi sahabat Umar bin Khattab, beliau mau mengakui kesalahannya. Mau mengakui kesalahannya. Salah satunya kasus ini. Ya, ketika beliau ingin marah, kemudian dinasihati, khudil afwa, jadilah pemaaf wahai Amirul Mukminin. Maka Umar langsung stop, memberikan maaf. Kemudian salah satu peristiwa ketika Umar sedang khutbah di atas mimbar dan Umar membatasi mahar pernikahan bagi seorang wanita. Karena memang ketika itu mahar wanita sangat tinggi. Maka Umar membatasi mahar. Kemudian datang seorang nenek-nenek mengatakan, wahai Umar, engkau telah menyelisihi ayat Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada ayat yang membatasi mahar. Tidak ada ayat yang membatasi mahar. Cuma Nabi mengatakan sebaik-baik wanita yang memurahkan maharnya, memudahkan urusan mahar. Hanya anjuran. Nabi menganjurkan sebaik-baik wanita yang memudahkan urusan mahar. Nabi tidak pernah membatasi. Allah juga tidak pernah membatasi. Nenek-nenek ini ngomong di depan Umar bin, di halayak ramai. Ya kan? Apa jawab Umar? Akhta'tu wa asobat. Saya yang salah, dia yang benar. Ini Umar bin Khattab yang perlu ditiru akhlaknya, teladani. Berani mengakui kesalahan di hadapan orang dan menyatakan kebenaran. Ini Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau seandainya Umar bin Khattab jatuh dalam kesalahan dan dinasihati kebenaran, maka pemimpin ini Umar bin Khattab merujuk kembali kepada kebenaran dan mengakui kesalahan. Dan ini yang perlu dimiliki oleh para pemimpin. Apa? Mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf dan mau kembali bertaubat, merujuk kembali kepada kebenaran. Karena apa? Karena kembali kepada kebenaran ini adalah sebuah kemuliaan. Paham? Kadang ada orang menganggap pemimpin, wah kalau saya ngaku salah nanti saya hina dong. Nanti saya menjadi tercela. Tidak. Malah justru apa? Menjadi mulia. Orang-orang yang taubat, mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu. Meskipun mereka sewaktu maksiat dulu begitu hinanya di hadapan Allah, ketika mereka bertaubat, seketika itu Allah muliakan. Ya tidak? Allah muliakan. Maka bagi seorang pemimpin hendaknya ya ketika berbuat kesalahan, akui kesalahan, minta maaf dan merujuk kembali kepada kebenaran. Karena kembali kepada kebenaran itu adalah sebuah kemuliaan, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Soal kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.